Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin, masih lebaran ya. Ini yang kesekian kalinya saya nggak bisa menghitung bertemu di sini dan juga tidak bosan-bosan, berjalan atau tidak, berkembang atau tidak, itu bagian daripada psikologi, rasa bersyukur kepada psikologi, kepada trust sebuah sistem ya. Itu yang terpenting. Jadi saat ini belakangan ini saya ketemu Pak Juanda lama, ini teman lama. Saya aktivis di tourism destinasi UMKM berbasis manajemen legal ya. Saya membantu timnya Pak Sandi di OKOJ dan lain selama hampir belakangan ini masa pandemi dan seterusnya. Saya banyak membantu di sana. Jadi saat ini saya banyak secara mandiri. Ini jangan pariwisata itu sudah mulai beralih ke sistem. Ya. Hampir sekian juta data pariwisata di kementerian, sekian juta itu mati. Bukan sekian juta aktif. Di Jember ini saya hitung lebih dari 18.000 destinasi wisata. Tapi hampir 18.000 itu mati. Ya, saya menghitung data di Kemenkra di pariwisata Jember 18.000. Saya mendata itu hampir. Kaget saya. UMKM-nya terdata sekian ratus ribu. Hampir sekian ratus ribu juga mati. Hidup segan mati tak mau. Sehingga semuanya saling mengeluh dan saling menggerundel, sambat dan seterusnya. Sehingga jual sambat dan gerundel. Krisis utama setelah saya masuk secara sistem sebenarnya bukan tidak laku, tapi terutama di pariwisata adalah krisis manajemen sistem. Itu nomor satu. Manajemen sistem sudah ada. Yang kedua adalah krisis roh semangat untuk mencintai secara natural. Kalau bicara natural ada dua. Kalau kita non-muslim atau tidak ateis, kita mencintai alam. Kalau kita agama, natur mencintai apapun yang kita berikan kepada wisata adalah bagian daripada ibadah. Baru kita akan memiliki semangat. Seperti saya ke sini, saya nggak bisa dihitung ke sini. Nah, nggak bisa dihitung saya ke sini. Tapi natur, lillahi ta'ala. Biarkan Allah yang memberikan, mengganjar itu. Memberi pahala itu. Mas, semangat ini harus digotong royong. Bahwa wisata itu bagian daripada iman menurut saya. Ketika Pak Darwis semuanya saat ini belum digaji, dari BUMDesnya belum digaji, tapi ketika sejak awal niatnya itu niat kebangkitan iman yang gaji Allah, wah, luar biasa. Saya sebagai UMKM sebenarnya jatuh terpuruk, saya bisnis hancur lah, gak bisa. Dulu pernah terak lele jauh, bikin minimarket jatuh, banyak lah usaha jatuh. Mengapa? Setelah saya manajemen ini ternyata kejatuhan saya adalah manajemen yang krisis dan manajemen saya yang belum saya rahmatan lil alamin. Itu penting. Membangun ekonomi wisata itu harus berangkat dari rahmatan lil alamin kepribadian masing-masing pengurus. Itu penting. Karena secara wisata di Jember ini, secara wisata yang berbasis social planner, itu 99,9 jatuh dan bangkrut. Mungkin Pak Joda lebih paham. Di mana wisata Jember yang berhasil? Kecil sekali. Sekarang Sidomulyo saja yang masih punya nama baik. Ya, hanya Sidomulyo. 18.000, masa satu yang bangkit? 18.000. 8 desa menurut tok. Iya, masih Sidomulyo dan baru diresmikan desanya Arjasa, baru bangkit. Tapi apakah Arjasa ini akan menjadi tembang kenangan atau berlanjut? Saya yakin kalau Mas Sugi memiliki timnya itu digagas roh sebagai semangat iman tadi itu mencintai ini luar biasa. Kemarin datang itu iri dengan desanya Mas Arjasa itu desa kelurahan di Palagan apa? Jumerto. Itu ke rumah tim semua. Pak Imron, ayo bangkit bantu. Kan saya dulu pernah membantu di sana. Saya pernah memutarkan namanya sistem manajemen pariwisata desa kemandirian. Jadi itu yang saya gagas. Jadi kalau mau menggagas wisata secara umum, jangan mengacu kepada wisata social planner. Mengapa? Maaf. Secara ekonomi kita itu masih miskin. Kita ini masih miskin, belum punya gaji UMR. Maaf. Kok mau ditarik di wisata? Di otaknya itu, anakku tak kayak bayaran opong ke Suryo. Bayaran piro. Bayaran piro. Lama-lama setiap hari seperti itu jatuh. Saya punya teman pecinta wisata, mendarah daging. Itu
Handoko, gila itu. Secara nasional keliling dengan Asi Dewi, dengan saya, gila-gilaan. Tapi ngenes Handoko. Sampai stroke mati memikirkan ekonomi. Matinya stroke-nya mati, teman-teman se-Indonesia yang menjenguk jarang. Hanya mengucapkan innalillahi wa innalillahi rojiun. Ngenes. Gak ada yang nyelawat lagi. Wah itu ngenes. Kebangkitan roh semangat kalau menyelat Handoko keliling ke Kalimantan, keliling ke Sumatera dengan saya. Dengan Mas Andi Khatib. Tapi ngenes secara ekonomi. Wah saya ironis. Maka saya dititipi Pak Sandi, Imam Ismail, tolong dibantu teman-teman UMKM bagaimana membangkitkan kemandirian wisata secara kekeluargaan, secara famili itu mandiri dulu. Karena di luar negeri semua pengelola wisata secara ekonominya itu sudah mandiri, artinya cukup. Entah UMR, entah kecu, artinya cukup itu. Tapi 90,9% saya keliling dengan Mas Andi Khatib, dengan para pegiat wisata, 99 masuk di wisata ingin numpang urip. Waduh. Kan gitu Pak Do. Ingin numpang urip yang pertama, yang kedua sopong ngerti bantuan sumbangan. Waduh, mentalnya mental parah ini. Waduh. Melus dodo aku ini. Waduh. Jadi untuk SK Darwis dikira dibantu sampai Dinas Pariwisata untuk bantuan. Padahal Dinas Pariwisata dengan Darwis hanya butuh SK Mutok biar dia dapat diakui sebagai pegawai Dinas Pariwisata bekerja sebagai pilot project menghabiskan anggaran hari itu saja. Jadi kita seneng aku kok untuk bantuan sumbangan, omong kosong. Ini namanya mengharapkan mimpi takdir tidak datang. Mengharapkan mimpi tingkat tinggi, takdirnya itu meleset. Malaikat Mikael, enggak lah, aku gak peduli sama awakmu. Malaikat maut yang datang. Sampai teman kita mati. Nah, dari sini pengalaman ini akhirnya saya mengembangkan ke teman-teman hampir 5 tahun terakhir tidak aktif di Asi Dewi. Saya di Asi Dewi itu Dewan Pakar UMKM sama Mas Andi Khatib diangkat itu membantu keliling nasional. Saya capek di Asi Dewi ini juga kelihatan lah ini teman-teman pejuang Asi Dewi mundur kelakon karena gak ada duit. Kalau duit toko kuno gak bisa dihidupin, gak bisa apa-apa. Kita gak bisa dipungkiri. Kita boleh mengeluarkan ilmu tingkat tinggi di bidang pariwisata, tetapi secara ekonomi kita miskin, nggak akan jadi apa-apa. Silahkan kalian ahli di bidang pariwisata, ahli manajemen Pok Darwis, ahli manajemen Sabta Pesona, ahli manajemen tentang turisme dan seterusnya, ahli menjual paket dan berbagai macam. Tapi kalian yang menjual krisis, tidak memiliki finansial sumber, walaupun sehari penghasilannya 10.000 nggak ada, ngemis kalian itu, bener. Akan berangkat menjual proposal itu. Masa mau jalan kaki di sini gitu? Enggak, mau ke rumah Mas Surat. Jalan duit sebelah butuh bensin. Ngeri. Teman-teman wisata gak bisa dihitung ke rumah itu. Ngeri sengenes ya Allah. Ini paket wisata dari sana ke rumah minta uang bensin 50.000 ngenes. Bener itu. Ngenes ini terjadi loh di wisata kita. Semangatnya yang luar biasa sebenarnya secara mental krisis. Secara mental fakir miskin, secara mental ekonominya. Ini bahaya. Ini yang menghancurkan wisata di Indonesia. Saya katakan Jember 18, semua yang mengaku wisata itu hanya 99,999 yang berhasil satu aja. Desa satu. Nah, jadi begini. Di Tugusari semangatnya hebat luar biasa, tetapi maaf, dalam tampil ini harus ngomong, di sini krisis manajemen yang belum dikelola. Sejak awal saya mengikuti pertama, sekarang sudah tahu era 4.0, manajemen digitalisasi itu nggak dilakukan apa-apa. Kalau sejak awal dibangun channel YouTube, dibangun channel TikTok, dibangun channel IG, dibangun channel video, itu sudah dapat uang jutaan dari channel itu dengan proses membangun itu. Maaf, yang untung saya meliput semua channel Tembur Sari dari saya sudah untung puluhan juta. Untung saya ini saya liput nanti saya dapat uang walaupun ya Bukhari nggak gaji saya, kalian nggak gaji saya dapat uang dari YouTube saya gitu. Bener, YouTube saya 9.000 subscriber dan banyak. Salah satunya saya rebranding UMKM di Bigla. Ribuan video saya upload di YouTube saya. Ya Bukhari nggak gaji saya, tapi saya dapat uang dari sana, gila. Tapi ya Bukhari internasional go. Saya branding habis-habisan di YouTube saya. Ini contoh. Artinya di era digital, manajemen itu harus dipenuhi dan semua anggota Pok Darwis itu jangan sampai krisis manajemen dulu. Secara psikologis, pengelola Pok Darwis, pengelola BUMDes, lihat, SWOT analisis ekonomi persen ini harus dilakukan.
Jangan melihat S1, S2, S3 pengalaman lama-lama nanti ada uang rebutan itu. Rebutan parkir, rebutan uang bubar wisatamu. Itu terjadi di mana-mana. Saya melihat di mana yang hebat, Payangan, gila-gilaan. Ya boleh naik laka pariwisata kayak kemarin. Payangan. Yang kedua lagi Simbat. Hancur Simbat begitu hanya rebutan uang parkir. Aduh, ngeri. Benar galuh, kayak kucing. Jadi ini kecil. Ini membahayakan kemandirian. Minimal kemandirian kalau terjadi itu di SWOT analisis secara ekonomi pengurus BUMDes. Jangan sampai pengurus BUMDes ini numpang makan di BUMDes. Korupsi ngeblok Pak Desa, ayo Pak cari dana anggaran, nanti dikorupsi sekian Bapak setor 50%. Terjadi itu di semua BUMDes. Lihat BUMDes Balung Kulon bubar, sudah majunya hebat. BUMDes terbaik di Jawa Timur dibubarkan. Siapa yang nggak tahu BUMDes Karya Mandiri? Nomor 2 se Jawa Timur, Balung Kulon, bubar. Kenapa? Ya tadi itu, contoh begitu. Nah, jadi kemandirian ekonomi ini, itu penting dianalisa, dan bagaimana nomor 1 di wisata nanti ini harus mensejahterakan orang yang terlibat di sana dulu, secara ekonomi. Ini menurut saya kewajiban wisata itu dulu. Secara ekonomi satu persatu, Pak Kades menurut saya interview yang terlibat. Kamu ekonomi cukup apa enggak? Jangan ngemis di sini. Setelah cukup, baru ayo bersama-sama cari uang di manajemen. Nah, wisata akan bangkit menurut Bang Sandi. Wisata yang sudah masuk terintegrasi ke sistem manajemen digitalisasi. Itu pertama, wajib. Channel YouTube boleh. Kalau diizinkan, saya siap gaji 3 orang, tapi channel YouTube-nya gajinya milik saya. Boleh saya siap. Saya bayar 3 orang, YouTuber saya rekrut, saya taruh di sini, tapi milik saya. Hak royaltinya. Saya siap 20%. Siap garap. Biayanya itu puluhan juta loh. Kalau mau, saya ambil. Boleh saya mau. Masuk di monetisasi saya. Ini contoh begitu. Kalau mau lagi, silahkan ambil anak terbaik di desa itu, silahkan kirim ke rumah. Saya didik gratis. Silahkan pilih yang mana. Mau live di TikTok, di YouTube, snack video, hello blogger, harus masuk semua. Mulai hulu hilirnya. Baru kemandirian desa akan muncul. Ambil S1 yang ahli multimedia, itu pertama. Itu untuk menghidupin ke sana. Dan kemudian setelah diinventarisasi secara manajemen itu harus menciptakan produk setiap saat. Oke, besok launching produk kolam. Jadi harus secara manajemen harus ada timeline dan time schedule daily, weekly, monthly dan yearly. Harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Yang terbentuk dalam timeline dan time schedule yang berbasis pariwisata tourism yang menciptakan produk. Saya belajar dari Pak Dedi, ini masternya ini. Ini kalau bicara manajemen ini sebenarnya bidangnya ini beliau ini. Saya banyak belajar ini. Mulai dari Asidewi juga, mulai dari Pak Darwis, mulai dari belajar lagi di DWJ ya. Ini masternya Pak Juanda. Sudah saya kenal Pak Juanda sekian tahun yang lalu, lama wes ya. Udah 10 tahun, udah lama gitu. Berbicara turisme. Nah, wisata yang bagus jangan berbasis social planner, pasti akan jatuh. Wisata yang bagus harus berbasis individual planner. Belajarlah ke Dira, Ponimin. Wisatanya bergerak. Mengapa? Individual planner. Sekarang jangan menggagas. Memang logikanya adalah social planner. Karena social planner di Indonesia itu sudah dikorupsi oleh mental-mental pribadi yang menjadi pengemis di wisata itu. Social planner wisata nggak matching. Kenapa? Mentalnya mental pengemis. Ya maaf ya, saya bicara ekstrim keras. Memang iya kenyataannya begitu. Dikoruptor oleh social planner secara individual, mereka itu koruptor. Pengelolanya itu koruptor. Koruptor apa? Koruptor waktu dan kemudian kalau ada rezeki, bagaimana ini diselewengkan, dikelola, dikuasai beberapa orang yang tidak social planner lagi. Yang namanya social planner itu keuntungannya dimanfaatkan semakmur-makmurnya untuk anggota dan masyarakat. Apa iya begitu parkir di dom sak masyarakat enggak lah? Enggak kan prakteknya. Nah, maka harus belajar seperti Dira, Botani, Bin Sigar. Ini kemandirian ekonomi sosial berbasis turisme. Maka di usaha saya itu saya kelola namanya wisata craft tourism yang saya kelola secara mandiri. Harus termasuk di Bikla. Ini akan eksis karena secara mandiri turisme kita gagas. Nah ini penting.
Masing-masing individu kalau di situ nanti ada 100 orang yang mengelola wisata, masing-masing harus memiliki produk turisme individu. Dan ini digerakkan ke seluruh masyarakat, memiliki produk turisme harus dijual ke wisata. Walaupun tidak dijual di wisata, dijual di rumahnya masing-masing yang berbasis turisme. Ekonomi kemandirian turisme, ini penting. Ini yang digagas oleh Kementerian UMKM dan Perindak. Setiap ada destinasi wisata, so, jangan berebut menjadi job di wisata, jangan. Menjadilah job turisme di wilayah wisata itu. Menciptakan produk, menciptakan talent, menciptakan produk ada dua, ada jasa dan produk apapun. Ya. Setelah punya produk, maka produk itu sekarang trennya adalah produk berbasis turisme. Seperti saya, kelas saya berbasis turisme, Bigla ini berbasis turisme. Jadi orang itu diundang ke bilik kelas ini belajar, walaupun sampai kementerian, sampai diundang ke sini gratis, nggak bayar. Tapi sosialisasinya disambut mulai dikasih kopi, dasarnya dikasih kopi di dua ini. Kasih kopi ya? Dikasih kopi, dikasih bijisan. Secara gratis. Sama, turisme ke rumah saya kasih tas, saya kasih ini, akan bergerak. Itu artinya seperti itu. Kalau di orang berkunjung dari mau ke desa Agropelangi, mau dikasih apa oleh-oleh? Wong kita sendiri masih miskin. Oleh-oleh apa? Ada pejabat datang ke sana nggak dikasih goodie bag. Goodie bag apa? Orang itu, aku jauh-jauh walaupun nggak dikasih apa-apa. Katanya desa kreatif, mana bentuknya goodie bagnya nggak ada. Pasti di hatinya. Saya ya, ini berjalan sama Dirjen Kementerian. Dirjen Kementerian, saya mendampingi, tidak saya sebut, berkunjung ke rumah wisata UMKM berturisme, nggak dikasih goodie bag. Tanya, Imran, goodie bagnya tadi nggak dititipkan? Dirjen loh ini. Waduh, iya saya nggak beli tadi. Saya pikir dikasih. Dikasih ya. Nah ini artinya ya, secara manajemen, seperti tempoh hari saya pernah rapat dengan Ya Ibu Kori, mau tidak mau, wisata itu harus berbadan hukum, tadi sudah singgung, betul. Dan saya mau tidak mau karena ini menggunakan perhutani, saya kemarin mengusulkan dibentuklah company holding yang berbasis PT. Pertama yayasan, kemudian underbow-nya PT. Dari PT ini melahirkan PT-PT yang lain yang sebanyak mungkin. Kalau perlu masyarakat di sini ada 100.000, ada 100.000 PT yang terlibat di dalam ini. Ini ide saya. Sehingga semua orang akan terlibat investasi dengan satu sistem holding company berbasis turisme Agropelangi. Ayo siapa yang bikin PT di rumah-rumah? Saya ingin, siap saya bantu itu. Satu rumah, satu PT. Saya siap, karena saya punya program namanya One Family, One Legality. Saya punya program gratis untuk itu. Saya kasih PT perorangan semua secara gratis. Siap saya. Di Tugu Sari ada berapa? Ayo di data. Saya kasih satu produk semua. Apapun produknya. Produknya bisa saya ahli tahfidz, saya ahli arba'in. Itulah rumahnya. Turisme ahli arba'in, turisme ahli bahasa Inggris, turisme. Setiap rumah kasih. Jangan turisme ahli copet, jangan. Jadi ditulis, ini tadi ada hebat. Bendera tadi sebut turisme ahli tata bahasa, turisme ahli pijet. Tulis gak apa-apa itu. Namanya kreatif turisme Agropelangi, ahli ini dari wisata Agropelangi, ahli pertanian, ahli botani, ahli rumah, apa saja tulis. Kalau satu Tugu Sari saya siap memfasilitasi gratis satu PT perorangan. Betul? Kalau saya ngomong ke Bupati langsung ke Diperindak dikasih ini. Saya siap membantu, ya gratis. Di sini ada 1.000 orang, saya kasih 1.000 PT perorangan. Itu untuk menghidupi turisme. Nah, ketika masyarakat di sini itu, saya yakin Pak Kades bisa 3 periode kalau pakai ini. Amin. Saya jamin, satu kampung ini ada berapa, semua di-free-kan, satu rumah, one family, one legality, ini akan menggerakkan ekonomi wisata desa. Saya sepakat dengan Pak Kades tadi, ini kalau mau kemandirian loh tadi, tidak mau investor. Kalau dilakukan ini, nggak perlu investor, nggak perlu. Semua orang itu yakin punya uang kalau 1 juta satu warga atau 100 ribuan punya. 100 ribuan itu di rumahnya dikelola. Ini ngelola jagung, ini makanan apa. Saya siap membol up secara nanti digitalisasinya dikelola di situ, maka menjadi turisme Tugu Sari secara mandiri. Kalau satu desa ini masyarakatnya umpama ada berapa ribu ya? 16.000 terdiri dari umpama 10.000 kakak, maka dibuatkanlah 10.000 kakak akan viral di dunia ini. Desa pertama di dunia yang memiliki legality. Sampaikan ke Pak Kades. Akan di dunia ini benar loh. Di dunia desa terbesar yang memiliki legalitas. Saya yakin Jokowi datang itu.
Hah? Dan ini murah. Saya siap mengadakan di desa. Satu hari saya bisa menciptakan 1.000. Gratis itu bisa. Hanya 50.000 biayanya. PT perorangan. Setelah itu diundanglah pakar-pakar dari Jember, anak-anak mentoring untuk mengajari bikin produk apa saja. Tapi siapkan sebelumnya adalah 10 tim YouTuber atau blogger dari desa. Latihan di rumah gratis. Benar, silakan. Saya latih di rumah. Cukup 3 bulan sudah monetisasi. Ini ilmu saya. Sebelum saya mati loh. Kalau saya besok mati hilang. Ya minta doanya, jangan panjang loh. Jangan didoakan mati. Lo bener loh. Saya gratiskan 2. Pelatihan YouTuber untuk bangkit dan secara ekonomi. Bilang Pak Kades, kasih semua warga PT perorangan gratis. Dan siap dibuat produk. Produknya apa? Boleh ternak lele, boleh ternak kambing, boleh tanam bunga. Semuanya di pull up. Saya akan, kalau ini terjadi, saya akan mengirim 1 tim YouTuber ke sini khusus. Meliput Tugusari Tourism. Saya bisa bikin village Tugusari Tourism, bisa. Jadi bisa. Secara internasional, Tourism Village Tugusari. Atau Tugusari Village in Jember, Tugusari, dan seterusnya. Ya, bisa dikemas seperti itu. Kita kan secara internasional di pull up. Saya bikin vlog. Jadi, kalau ada 16.000, 10.000 menurut saya. Ada 10.000 kakak. Bikinkan legalitas. Wah, ada di mana pun. Di dunia, pertama kali. Seperti di Balung Tutul. Di dunia pertama kali, pengrajin terbanyak di dunia. Saya ngomong itu, akhirnya di UNESCO saya bilang tercatat di sana. Desa terbanyak pengrajin di dunia adalah Desa Tutul. Ada 6.000 pengrajin, sekarang menjadi 13.000 pengrajin di Desa Tutul. Di dunia terbanyak itu. Dan penghasil tasbih di dunia produksi terbesar. Desa Tutul, nggak bisa enggak. Dan sudah satu desa yang ada 6.000 pengrajin, hanya satu-satunya desa itu. Sampai diremiskan Pak Muhaimin. Itu datang ke rumah saya, itu berkat pacapa saya pacapa itu. Tapi ada realnya, ada buktinya. Nah, saya memulai turisme ini, saya yakin dibuat satu rumah, satu legality berbasis turisme. Di depannya itu disebut turisme semua. Umpama turisme, agro turisme, dia namanya. Semuanya namanya sama, disepakati. Turisme apa? Wah, viral itu. Menhukam bisa datang ke sini langsung gitu. Mendata, ini kok pendaftar 10.000 ini. Wah, bisa langsung datang ke sini. Benar, kalau nggak percaya. Satu desa daftar 10.000 PT perorangan. Pasti Khofifah datang itu. Viral itu. Gampang bikin viral. Benar Pak Juanda? Secara logika terjadi. Besok masuk desa daftarkan. Ayo, semua berlomba-lomba bikin legalitas. Semuanya namanya turisme, viral ini Tugusari. Jalan itu mati, Erick Thohir langsung aspal itu. Wes gak usah jaluk ngomong bupati. Jadi kalau mau terkenal harus berani sesuatu berpikir besar dan sesuatu yang langka. Ekstrim, berpikir ekstrim bahasa saya. Kalau bertindak Tugusari ya kita sama-sama kita nunggu sambil pelan-pelan. Ini sampai kiamat pelan-pelan. Tugusari sampai kiamat pelan-pelan, sampai ganti 27 kepala desa ya tetap pelan-pelan. Jangan. Itu berpikir kolot. Padahal wal asri, sebentar lagi kita mati yuk. Kalau saya dikasih umur 70 tahun kurang 20 tahun. Kalau saya dikasih umur 60 tahun kurang 10 tahun mati. Kalau dikasih 50 tahun depan mati saya. Loh, begitu cara berpikirnya. Wal asri. Kalau berpikir itu kan gratis, gak bayar kan. Dan melakukan hasil pemikiran kita itu loh, gak bayar juga. Gratis. Dan yang lebih gratis lagi, Allah itu gak butuh duit, malaikat gak butuh duit, gak mungkin dikorupsi sampai Allah, malaikat duitmu, rezekimu. Gak kira terlibat duitku lari ke Pak Janda, gak akan lari itu. Rezeki gak akan tertukar. Bener. Dan rezeki takdir itu akan dimulai dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz dan dirubah dan kemudian diberikan ke Jibril, ke Mikael ketika orang sudah memulai niat bisnis itu secara totalitas. Wow, hebat ini Sugi, layak dikasih desa terbaik Karjasa ini. Dicatat di Lauhul Mahfuz sana. Tapi kalau Sugi menunggu, ya nanti aja. Oh nanti aja. Itu artinya ya. Teman-teman JFC bilang gitu. Betul. Berpikir secara totalitas dan ekstrim. Karena apa? Allah itu nggak pernah loh menciptakan benda agak lah itu setengah-setengah. Nggak pernah. Allah itu kalau menciptakan ekstrim, 100 dan totalitas. Allah itu kalau menciptakan sesuatu totalitas. Sementara kita menciptakan,
Modelnya itu kondi berhasil apa enggak? Aduh kacau. Belum dicoba sudah dibunuh dengan pikiran kita sendiri. Malaikat, wong kamu nggak yakin seharusnya gak urus. Ya gak turus tenan be malaikat Mikael be Jibril. Oh awakmu dhewe gak yakin kok rezeki apa tak kei. Lah aku lak carpak ning wong lain. Gak lah, gak ngurus awakmu. Rezeki.